Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Ta'ala telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sehat walafiat dan masih bisa duduk bersama di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita curahkan atau ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadirnya beliau di bumi ini, maka kita bisa melihat cahaya atau bisa tahu mana yang benar dan yang salah. Kita ringkas saja. Kita seperti biasa ialah membaca tafsir mimpi. Dan malam ini saya berkesempatan untuk membaca mimpi Mas Dana. Nama beliau Dana dan insya Allah punya duit Dana. Bang Dana. Ya. Izin untuk Mas Dana ini. Panggilannya Bang Dana. Ya, Bang Dana. Mas Dana. Kalau Bang Dana dikira Beng nanti. Ya. Judulnya persiapan menampung orang banyak sebelum berangkat ke Pakistan. Nah, ini judul mimpi beliau. Mimpi tanggal 18 April 2005. Aku bermimpi di padang rumput, lapang yang ada beberapa pohon. Lalu aku mendirikan tenda di lapangan tersebut. Cuaca ketika itu gerimis mendung. Dalam mimpinya beliau mendirikan tenda di saat cuaca gerimis mendung. Lalu aku bertemu Kang Diki yang sepertinya sedang tergesa-gesa membawa koper. Orang-orang masuk ke tenda yang aku huni. Kata beliau, cepat dibawa kopernya, ditampung di sini. Lalu Kang Diki bilang, nanti akan ada banyak orang di tenda ini. Kalau perlu pohon-pohonnya ditebang, biar luas dan menampung banyak orang. Kita akan berangkat. Dalam hatiku ini berangkat ke Pakistan. Aku di dalam mimpi digambarkan seperti anak kecil. Aku bilang ke Kang Diki, aku mau ikut. Merengek dalam hati. Lalu ada salah satu penghuni Bukit Lebah di luar tenda bilang, ajak anak itu ikut, dia sudah ada di dalam mimpi. Ini dahsyat juga mimpi. Dalam mimpi ceritakan mimpi. Seketika saat itu aku menangis terseduh-seduh di hadapan Kang Diki, dan Kang Diki juga tersenyum bahagia. Dan saat aku menangis, suasana latar berubah, bukan di tenda lagi, tapi di dapur rumahku kelihatannya. Dan aku menangis terus sampai ketika aku bangun. Aku berpikir apakah benar bahwa aku telah dimimpikan orang lain telah ikut. Takwilnya, mimpinya segitu. Takwilnya, isi mimpi atau respons simbol utama padang rumput atau lapangan dengan beberapa pohon sama dengan tempat luas hijau tapi belum tertata. Mendirikan tenda, tempat singgah sementara. Mendirikan tenda dalam artian tempat singgah sementara. Mana ada orang dirikan tenda selamanya. Cuaca gerimis atau suasana hujan, artinya kesedihan atau masa sulit. Cuaca gerimis mendung, artinya suasana ujian, kesedihan atau masa sulit. Kang Diki tergesa-gesa membawa koper ke tenda, sama dengan pengumpulan amanah atau persiapan perjalanan. Isyarat berangkat dirasakan ke Pakistan, sama dengan atau artinya tanda hijrah atau jihad.
atau perjalanan rohani menuju pusat misi akhir zaman. Bagus ini tadi. Pemimpi digambarkan seperti anak kecil atau simbol fitrah, keikhlasan, kelemahan yang butuh bimbingan. Ya, anak kecil fitrahnya adalah keikhlasan. Ucapan penghuni Bukit Lebah, ajak anak itu ikut, dia sudah ada di mimpi. Pengakuan legitimasi spiritual atau keterpilihan. Menangis terseduh-seduh di hadapan Kang Diki, beliau tersenyum. Ikatan rohani murid dan guru atau pengikut, pemimpin, penerimaan dan kebaikan. Latar berubah ke dapur rumah, kembali ke realita tapi membawa kesan emosional yang nyata. Takwil tambah analisa. Padang rumput dan tenda. Menurut Ibnu Sirin, padang rumput adalah simbol rezeki, berkah dan ruang dakwah. Menurut Ibnu Sirin, padang rumput adalah simbol rezeki, berkah dan ruang dakwah. Tafsir Ibnu Sirin bab mimpi tanaman. Tenda melambangkan perjalanan, jihad atau safar ke jalan Allah. Ibnu Sirin menafsirkan tenda dalam mimpi sebagai tanda amanah atau peperangan atau tempat perhimpunan pasukan. Dalam konteks ini, tenda pusat sementara sebelum keberangkatan. Insyaallah. Cuaca gerimis mendung. Dalam tafsir mimpi Islam, hujan ringan bisa berarti rahmat Allah. Tapi bila mendung, ada kesedihan dan ujian sebelum rahmat turun. Quran surat Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal kamu belum datang? Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesusahan dan kesempitan. Yang pernah mengira kita itu akan masuk surga sebelum Allah uji dengan kesusahan, kesedihan, atau apalah kesempitan. Kang Diki membawa koper dan instruksi keperluasan lapangan. Koper simbol amanah, bekal dan perjalanan jauh. Ibnu Sirin menafsirkan barang bawaan sebagai tanggung jawab atau titipan. Instruksi menebang pohon agar luas. Tanda pengorbanan yang perlu dilakukan untuk menampung jamaah lebih besar. Insyaallah. Di sini insyaallah jangankan 100 orang, 1000 orang pun bisa di sini. Insyaallah hampir kita mampu. Karena syaratnya yang penting ikhlas dulu. Karena kalau ikhlas kan sudah berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insya Allah jangan kayak gunung pun bisa kita pindahi. Insya Allah. Karena kalau sudah berjamaah semua jadi ringan. Karena semua kita bisa berbagi. Tapi kalau enggak berjamaah ya susah sendiri-sendiri. Ikut beban sendiri, memikirnya sendiri. Instruksi pohon luas, tanda pengorbanan yang perlu dilakukan untuk menampung jemaah lebih besar. Quran surat Al-Has ayat 9. Tentang mendahulukan orang lain meski ada kebutuhan sendiri. Nah, di sini kan belajar mendahulukan orang lain. Khususnya amir kita. Ya. Kita bergantung semua. Isyarat berangkat ke Pakistan. Hijrah ke arah tertentu dalam mimpi menurut ulama adalah tanda perpindahan menuju misi baru. Atau Pakistan. Dalam konteks kolektif mimpi diasosiasikan sebagai pusat gerakan akhir zaman.
Dari sisi tafsir umum, Pakistan negeri muslim yang akan punya peran geopolitik. Ibnu Sirin berubah menjadi anak kecil bisa seperti kembali ke fitrah atau kembali diberi kesempatan baru. Rujuk tafsir Ibnu Sirin bab manusia menjadi anak. Hal ini juga selaras dengan hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fitrah anak-anak ialah bermain, polos, nangis, tertawa, bisa disimpulkan begitulah dia. Polos lah. Ucapan penghuni Bukit Lebah. Keterangan dia sudah ada di mimpi. Dalam tafsir ru'ya ini bisa dimaknai sebagai syahadah rohani atau kesaksian gaib bahwa pemimpi telah tercatat dalam jamaah tertentu. Ini menguatkan keterpanggilan untuk ikut serta. Masya Allah. Untuk Mas Dana, ayo uzlah. Ini sebenarnya mensyaratkan untuk Mas Dana ini uzlah. Cuman di sini ya banyak-banyak bersabar karena kita di sini belajar mengikuti jejak Nabi. Dan seperti lain memang tinggal di bawah pohon. Cuman tidak langsung artinya ada tempat berlindungnya insyaallah. Menangis terseduh di hadapan Kang Diki dan beliau tersenyum. Menangis dalam mimpi menurut Ibnu Sirin bisa berarti taubat, kelembutan hati atau pertolongan Allah segera datang. Jika menangis hingga bangun, itu tanda doa akan dikabulkan. Rujuk Quran surat Maryam. Nah, kalau mimpi sampai terbangun berarti doa kita akan terkabulkan. Berarti terbawa sampai sadar, dari mimpi sampai sadar. Kayaknya saya pernah mengalami mimpi. Senyum Kang Diki penerimaan dan kabar gembira. Latar berubah ke dapur rumah. Dapur simbol rezeki, kehidupan keluarga, dan sumber kekuatan jasmani. Artinya, perjuangan rohani yang digambarkan dalam tenda tetap berkaitan erat dengan keseharian rumah tangga dan kebutuhan besar. Kesimpulan, mimpi ini adalah ru'ya shadiqah, mimpi benar dari Allah yang digambarkan pemimpi telah dipanggil masuk dalam barisan jamaah yang akan terhimpun di bawah kepemimpinan rohani atau Kang Diki. Nah, kan benar kan? Mimpi ini menyuruh beliau ini untuk uzlah, menuju perjuangan besar. Ayo saudaraku Mas Dana, datanglah ke BL. Tapi di sini dingin. Tenda dan koper persiapan amanah kolektif, tanda bahwa akan ada hijrah atau perjalanan rohani. Kemungkinan besar berkaitan dengan Pakistan sebagai pusat misi. Tenda dan koper persiapan amanah kolektif, tanda bahwa akan ada hijrah atau perjalanan rohani. Kemungkinan besar berkaitan dengan Pakistan sebagai pusat misi. Dan insya Allah memang kita tinggal di BL atau di Bukit Lebah ini bukan rencana selamanya, dan kita pun tidak tahu akhirnya kemana. Cuman yang ada bayangannya mungkin insya Allah ke Pakistan. Pemimpi sebagai anak kecil, tanda kesucian fitrah, penerimaan dan bahwa ia akan dibimbing. Tangisan dan senyuman, simbol penerimaan spiritual, ketulusan serta kabar gembira dari Allah. Perubahan latar ke dapur rumah, pesan bahwa perjuangan besar tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan keluarga. Maka mimpi ini adalah isyarat
bahwa pemimpi sudah tercatat dalam mimpi orang lain dan akan ikut serta dalam barisan perjuangan dengan bekal keikhlasan dan kesucian hati. Insya Allah mungkin mas ini sudah dimimpikan orang lain. Mungkin gak saya ini, mungkin kedepannya atau mimpi ke siapa. Nah, bisa jadi ketika melihat masnya nanti orang akan tahu. Nah, Masya Allah, kabarnya sudah habis. Sudah habis. Ya, sangat cepat sekali saya baca. Intinya bergembiralah orang-orang yang sudah diberikan mimpi-mimpi. Bergembira dalam artian kan ini menunjukkan untuk Mas Dana ini mengisyaratkan atau Allah berilham beri mimpi, yaitu memberitahu ya bahwa beliau untuk kembali secara nggak langsung untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu mengikuti jamaah. Dan insya Allah mungkin mas salah satu orang yang Allah takdirkan untuk mengikut orang-orang yang mencintai atau yang ingin ikut dalam barisan perjuangan akhir zaman. Dan semoga mas bisa ikut ke dalam barisan orang-orang yang ingin berjuang di akhir zaman, walaupun bersusah-susah. Nah, karena yang namanya perjuangan pasti tidak mudah, pasti susah. Karena para nabi dulu, karena kita kan mencontoh para nabi, sedangkan para nabi kita dulu bersusah-susah, berdarah-darah dalam menjalankan atau menyampaikan atau mempraktekkan yaitu kebenaran. Tentu hal itu tidak mudah. Dan semoga Mas Dana sehat walafiat di sana. Ini mimpi saya bacakan, mohon maaf lebih kurang. Mana tahu ada kekeliruan dalam saya menyampaikannya, karena pada dasarnya yang lebih tahu arti mimpi itu adalah si pemimpi sendiri, walaupun tidak tahu secara detail, tapi setidaknya bisa merasakan arahnya kemana. Tapi insya Allah di sini Majelis Gaza selalu mentakwilkan dengan kehati-hatian, yaitu berdasarkan Quran, hadis, dan tentu tidak sembarang, tentu dengan sangat hati-hati. Dan insya Allah bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya kira itu saja. Dan untuk saudaraku yang lihat video ini, yang belum tahu masalah apa sih Majelis Gaza ini, maka lihatlah video-video sebelumnya dan boleh kunjung web kami, yaitu website atau channel YouTube Majelis Gaza, apa misi dan visi. Visi misi terbesarnya adalah mengajak umat kembali ke jalan yang benar. Kita sama-sama kembali saling berpegangan tangan sebagai sesama muslim, yaitu umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Hanya itu saja, jauhi syirik sebagaimana pesan Nabi kita, atau sekarang ada ru'yah sadikah, yaitu mimpi Muhammad Qasim dari Pakistan. Silahkan diperhatikan pesan-pesan mimpinya dan jangan menilai orangnya, karena khawatir Anda nanti akan tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Tapi perhatikanlah, fokus ke mimpi-mimpinya. Insya Allah Anda akan menemukan sesuatu pesan yang sangat mengagumkan dan sangat penting untuk kita cermati, untuk kita pahami mimpi-mimpinya itu, karena itu berupa peringatan dan kabar gembira untuk kita semua, khususnya umat muslim sedunia. Saya kira itu saja, takutnya banyak cerita banyak salah nanti. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.